Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kembali di Tuweb yang ketiga ini ya. Terima kasih telah datang tepat waktu. Yang pertama eh, Umu Mutiara, yang kedua dan ketiga tadi Aulia Amanda dan Vika Harisya. Mudah-mudahan teman-teman yang lain segera bergabung. Oke, akan saya share ya. Bisa dilihat ini Mbak sekalian? Bisa Bapak. Bisa, Bapak? Baik, Bisa. alhamdulillah ya bisa dibuka. Ya, ya. Baik, bisa dilihat ya, Mbak sekalian peserta. Ini yang saya share. Bisa. Baik, alhamdulillah. Oh, Ya, baik. Terima kasih pada mahasiswa sekalian. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali pada web yang ketiga di e-learning.ut.ac.id yang mohon maaf di pada web yang kedua ya ada kemungkinan mahasiswa sekalian apa namanya tidak melihat atau melihat link penjadwalan web yang kedua agak telat ya, jadi tidak ada yang hadir, namun pada saat ini ada beberapa yang hadir alhamdulillah. Oke, pada kesempatan kali ini webnya sebenarnya saya akan mengingatkan kembali di beberapa ya. Pada web kali ini di aktivitas belajar 8 di tugas 2 ya. Yang sebelumnya ada tugas 1 ya. Tugas 1 ada di mana ini? Jadi aktivitas belajar 4 ini ya. Tugas 1 sebenarnya akan berakhir pada 1 Desember. Oke, saya cek kembali. Dari 20 partisipan atau peserta ada 18 yang sudah mengumpulkan tugas 1 pada aktivitas belajar 4. Apakah peserta pada hari ini yang ikut, Mbak? Ikut web hari ini apakah sudah mengumpulkan semuanya? insya Allah sudah Pak. Baik, kita coba lihat ya. Uh, Saya ada mengumpulkan tapi bagaimana? saya sudah mengumpulkan tapi karena ada urusan mendesak, saya telat pada hari itu. Terakhir. Oh gitu, ya ya. Siapa tadi Mbak namanya? Jika hari saya kirim lewat email saat itu Pak. Oke, nilai sudah masuk apa belum? Sudah, tapi cuma masuk di tidak masuk di nilai total, hanya masuk di nilai satuan itu Pak. Oh ya, nilai di sini ya. Iya, Oke, ini sudah masuk ya. Intinya yang mengumpulkan dan sesuai dengan prosedur untuk bikin videonya ya.
Oke. Berarti sudah saya nilai ya. Oke. Ini ada teman-teman yang nilainya 0 karena ada kemungkinan tidak mengumpulkan link link YouTube-nya atau link videonya ya. Oke. Alhamdulillah teman-teman yang hadir saat ini sudah mengumpulkan semuanya. Oke. Baik. Ini di tugas 1 ya. Oke, kemudian di tugas 2. Oke. Kita akan belajar tentang perintah-perintah untuk konfigurasi jaringan komputer atau memonitor atau mengetahui hal-hal terkait jaringan komputer ya, menggunakan CLI atau CLI atau Command Line Interface ya, menggunakan teks. Ada beberapa perintah yang harus dipraktekkan nanti, yaitu 20 perintah ya, dari CD, CLS dan seterusnya, ipconfig, terus sampai ke root dan net ya. Seperti biasa kalian mengumpulkan berupa video ya, video perkenalan identitas mahasiswa ya, seharusnya nanti ada video kamera ya, kemudian penjelasan hasil praktek yang telah dilakukan, jadi sekaligus mempraktekkan ya. Oke. Untuk panduannya kalian bisa melihat di link di aktivitas 8 ya. Saya kira sudah bisa terlihat atau dilihat ya, panduan praktik 2 di sini. Jadi munculnya ini di bagian-bagian depan bisa dibaca sendiri. Oke. Ya, sembari menunggu teman-teman hadir ya, kita lanjutkan. Tahap yang pertama adalah tahap persiapan untuk praktikum. Tentunya karena ini adalah praktik CLI, maka kita harus persiapkan dulu programnya, tentunya menggunakan Windows ya. Oke. Caranya adalah kalian masuk di pencarian, kemudian kalian CMD ya. Nah, kalau di Microsoft Windows namanya CMD atau Command Prompt. Enter saja, nanti akan muncul seperti ini. Oke, langsung diketikkan di sini perintah-perintahnya. Oke. Tadi sudah saya kira mahasiswa sekalian sudah familiar ya membuka, karena ada beberapa yang sudah mengumpulkan tugasnya ya. Siapa yang sudah mengumpulkan tugasnya? Ada beberapa. Dari 20 partisipan baru ada 9 ya. Ini kemungkinan masih teman-teman yang lain masih mengerjakan karena time remaining-nya masih agak jauh ya, 12 hari lagi ya. Oke. Tentunya yang sudah mengupload sudah dinilai ya semuanya. Oke. Baik. Kita lanjutkan. Ini ada caranya untuk membuka command prompt ya, tadi menggunakan CMD.
Oke. Nah, oke, yang pertama adalah untuk mencobanya kita gunakan perintah cd ya. Biasanya kepanjangan dari change directory atau masuk ke directory yang akan kita tuju ya, cd. Direktori apa saja? Sebelumnya sebenarnya ada yang namanya mengetahui direktori apa saja yang akan kita tuju. Oke. Ini sebelumnya kita gunakan dir terlebih dahulu ya, terlebih dahulu dir. Di sini nanti ada banyak ya. Ada beberapa folder-folder atau direktori yang ada di folder saat ini. Ada 3D, konsep dan seterusnya ya. Kemudian kita berikan perintah cd ya. Cd artinya change directory. Kalau cd saja enter, nah dia akan kembali di folder kerja saat ini, yaitu users Miftah di saat ini. Nah, jadi cd nanti ada tambahannya ya. Oke, change directory mana? Misalnya videos, maka videos enter. Nah, maka akan kembali menuju ke videos. Di videos ada apa saja? Dir ya. Oke. Nah, untuk kembali ke satu tingkat directory, di atasnya kita gunakan perintah cd spasi titik ya, titik 2 kali ya, bukan ya titik kemudian titik ya, 2 kali. Oke, selanjutnya apa ini? CLS ya. CLS kepanjangan dari atau singkatan dari clear screen. Artinya kita akan menghapus ini yang tulisan-tulisan yang hasil output dari perintah yang telah kita berikan. Jadi CLS. Oke. Maka perintah di atas tadi akan terhapus ya. Oke. Sehingga kita artinya layarnya akan clear, bersih ya, bersih kembali. Nah, kemudian berikutnya adalah CLS spasi ya, garis miring tanda tanya. Itu artinya setelah CLS itu ada perintah apa saja ya, perintah lanjutan apa saja ya. Itu tanda tanya artinya kita menanyakan ke sistem kira-kira di dalam CLS itu ada apa saja perintahnya ya, atau bantuan-bantuan penggunaan dari perintah-perintah yang terkait. Oke ya, kita coba CLS kemudian tanda tanya. Oke ya, clear screen ya, atau pakai spasi bagaimana ya. Jadi panduan dari komputer yang namanya CLS adalah untuk clear the screen, untuk membersihkan layar ya. Baik, kemudian berikutnya adalah dir ya. Tadi yang sudah saya praktekkan sebelumnya. Ya, perintah dir tanda tanya ini menunjukkan file bantuan untuk perintah directory ya. Kira-kira apa saja ya? Setelah dir spasi itu ada turunan perintah pelengkap apa ya. Nah, itu maksudnya. Jadi dir, oke, kita tanda tanya. Ada banyak ya bantuannya. Kalau dir/a apa ya, dir/b ya, c dan seterusnya. Ini ada beberapa opsi-opsi ya. Oke. Kemudian dalam dir ini nanti ada drive. Kalau misalnya kita akan pindah ke drive, kalau di Windows itu kan drive-nya ada C, D, ya, A, B, C, D diawali dengan huruf ya, huruf besar. Ya. Jadi nanti misalnya makan ke C ya C titik 2 ya, seperti dengan ini. Kemudian patch-nya, patch ya berarti folder-foldernya. Oke. Contohnya adalah dir C
Di C ada seperti ini ya. Oke. Ini artinya kita akan melihat struktur folder yang ada di drive C. Ya, jadi kita bisa melihat beberapa folder yang ada di dalam folder-folder tertentu secara langsung. Ya, oke. Kita CLS lagi ya. Oke ya, dir untuk mengetahui file atau direktori yang ada di drive atau direktori tertentu ya. Nah, perintah 3 atau 4 perintah tadi itu perintah-perintah yang umum ya, yang awal ya. Tidak ada hubungannya dengan konfigurasi jaringan. Nah, sekarang kita pelaksana untuk perintah-perintah yang berhubungan dengan jaringan komputer ya. Oke. Yang pertama adalah IP config ya. Mungkin kalian sudah baca ya. Oke. Jadi IP config adalah perintah ya untuk menampilkan informasi seperti IP address ya, netmask, gateway, hostname ya, dan lain sebagainya ya. Karena komputer kita atau gadget kita ketika akan terhubung ke internet, maka butuh IP ya. Maka untuk mengetahui IP kita berapa ya, ketik perintah IP config. Kita lihat ya, IP config enter. Nah, ini IP kita ya. Ini kebetulan di IP laptop ini saya pakai virtual machine ya untuk demonya. IP addressnya adalah 192.168.3.253 ya. Saya kira kalian sudah mempelajari, memahami tentang IP address ya. Oke. Baik, saya tanya kembali ke peserta, apakah masih ingat tentang IP address? Halo? Maaf Bapak, masih lupa. Soalnya banyak yang di chat. Oh iya, nanti bisa dibaca lagi ya. Oke, baik, bahwa IP address itu adalah sebuah pengalamatan komputer pada jaringan komputer ya, sehingga masing-masing komputer akan terkenali. Nah, IP address ini ada beberapa jenis. IP address yang pertama adalah IP versi 4 IPv4 ya. Oke. Yang formatnya adalah secara bilangan desimal adalah 4 blok bilangan desimal yang masing-masing blok di separasi atau bagi ditandai dengan titik ya. Kalian lihat di sini 192.168.3.253 ya, artinya ini blok 1, blok 2, blok 3, blok 4 ya. Oke. Nah, kemudian netmasknya apa? 255.255.25.0. Nah, netmask ini fungsinya untuk membagi di IP address tersebut mana IP network, mana IP hostnya ya. Oke, host itu artinya IP yang memang benar-benar melekat pada laptop kita ya. Seolah-olah ada RT sama RW, yaitu namanya networknya. Nah, nomor rumah itu adalah hostnya ya. Oke. Nah, kalau 255.255.0 artinya yang nilainya adalah 255 yang maksimal, maka network ya. Jadi networknya di sini kalau kita lihat bisa dijawab ini, Mbak? Umu atau Vika atau Aulia? Ini kalau ada IP address informasinya 192.168.3.255 dengan netmask 255.255.255.0, maka networknya berapa? Oke. Oke, ada sedikit gambaran? Oke.
Maka IP networknya adalah 192.168.3.0 ya. Artinya komputer-komputer yang terhubung dalam satu jaringan, yang satu jaringan dengan laptop Anda, maka dipastikan 3 blok tersebut nilainya sama ya, 192.168.3. Nah, yang berbeda di setiap komputer kita adalah yang bagian blok terakhirnya. Ya, kalau saya di sini adalah 253. Nanti komputer yang lain mungkin berbeda ya. Jadi diusahakan komputernya di blok yang terakhir atau blok hostnya itu tidak sama ya, sehingga kalau sama nanti terjadi tabrakan data ya, terjadi crash, nanti alamatnya kok dipakai bareng-bareng, nanti ya malah ambigu ya, bingung nanti paket akan dibawa kemana. Oke, baik, ini tadi perintah IP config. Nah, IP config ada perintah turunan ya. Apa? Oke, kita lihat. IP config all ya. Seperti IP config, tapi informasi yang diberikan akan lebih lengkap lagi ya. Jadi tidak sederhana yang IP config ya. Kita lihat IP, atau kita challenge dulu, IP config all, enter. Nah, maka akan diberikan informasi-informasi lebih detail lagi tentang interface-nya ya. Oke, dapat informasi IP-nya ya, kemudian MAC address-nya atau alamat mesinnya. Jadi masing-masing interface ya yang terhubung ke jaringan komputer, dia mempunyai sidik jari atau istilahnya adalah ya, nomor mesin yang berbeda-beda ya. Nah, ini namanya physical address. Jadi nanti masing-masing komputer physical address-nya berbeda-beda. Oke, kemudian di dalamnya ada IP address seperti tadi ya. Ada netmask, nah, kemudian gateway. Nah, gateway adalah IP yang digunakan oleh komputer tersebut ketika komputer tersebut akan berkomunikasi dengan komputer di jaringan yang berbeda, maka paket atau datanya akan dikirimkan ke yang namanya IP default gateway. Ya, maka misalnya kalian mau ke internet, maka paket-paket kita atau informasi yang kita akan lewatkan ke internet akan dilewatkan dulu ke gateway-nya. Ya, jadi untuk pintu masuk ke internet. Kalau konfigurasi jaringan kalian tidak ada gateway-nya, maka otomatis laptop kalian atau gadget kalian hanya berkomunikasi di dalam jaringan internalnya saja ya, tidak bisa ke internet. Kemudian DNS. Ada informasi domain name system ya, seperti domain name system adalah sebuah mesin yang akan merubah suatu ya nama domain ke IP address ya, seperti kalau di HP kita itu ada phonebook ya. Jadi kita mengenalnya dalam nama-nama yang seperti kita kenal ya secara manusia ya. Kemudian komputer akan mencarikan sebenarnya dia IP-nya berapa ya. Contohnya adalah kita punya domain yang namanya misalnya ut.ac.id ya. Kita mengenalnya ut.ac.id, namun komputer tidak mengenal ut untuk komunikasi jaringan komputernya. Dia butuh IP address, maka dengan bantuan DNS maka komputer tersebut akan mengetahui kira-kira IP-nya berapa ya. Seperti itu. Nah, DNS servernya adalah ini 88.111.111.113. Oke, kalau kita tidak mau setting DNS, maka otomatis kita tidak bisa berkomunikasi ke internet menggunakan domain ya.
Oke, seperti itu. Berikutnya ya, setelah ipconfig all, oke, ipconfig slash tanda tanya ya, seperti biasa untuk mengetahui detail perintahnya ya. ipconfig tanda tanya, maka apa-apa saja ya yang berhubungan dengan ipconfig akan muncul ya. Contohnya adalah ipconfig, ini contohnya adalah all ya, tadi lebih detail informasi, kemudian renew untuk memperbarui, kemudian memperbarui update, kemudian release dan seterusnya ya. Ini udah seperti ini. Jadi yang berhubungan dengan ipconfig ini ya, all release 6, renew 6, plus DNS ya, register DNS, debug DNS, show class ID, set class ID, show class ID 6 ya untuk IP versi 6 ya. Oke. Baik, berikutnya ipconfig release ya. ipconfig release adalah digunakan untuk mereset seluruh IP ya yang ada di kartu jaringan komputer kita ya, dilepaskan ya. Oke, kita coba release ya. Ya, IP config enter ya. Maka IP kita akan rilis ya. Kita coba cek IP-nya berapa sekarang ya. Tidak ada ya. Oke, artinya di konfigurasi IP-nya dilepas. Kosong sudah. Mari ditandai dengan ini ya. No internet access ya, tanda apa namanya? Tanda pentung di sini dan informasi bahwa tidak ada akses ke internet. Nah, tidak ada akses ke internet ini ada beberapa kemungkinan. Konfigurasi kita salah, atau kartu jaringan kita tidak terkonfigurasi, di kosong ya, atau kabelnya, atau bahkan ada IP-nya namun tidak punya DNS misalnya ya, ada beberapa ya. Oke. Nah, sekarang berikutnya setelah rilis IP-nya tidak ada, oke, kita lanjutkan dengan perintah ipconfig renew, akan memperbarui IP address ya, baik yang telah terilis ataupun yang belum, dia akan terbarui. Pembaruan ini hanya apa namanya, konfigurasi yang berhubungan dengan DHCP. Jadi konfigurasi IP address yang secara otomatis diberikan oleh server ya DHCP. Nah, server DHCP adalah sebuah server yang akan membagikan atau menyewakan IP-IP yang memang disediakan oleh server tersebut pada jaringan tersebut ya. Oke. Kita coba renew ya, ipconfig renew, enter. Nah, dia akan mencari IP ya. Nah, sekarang sudah dapat lagi ya, akan kembali ke 3253 ya, karena masih di DHCP servernya, di server DHCP-nya itu apa namanya, MAC address laptop ini atau mesin ini masih ada data sewanya, maka ketika renew dia akan dibalikin lagi ke IP-nya ya, kecuali apa namanya, batas sewanya sudah habis, maka akan diberikan IP yang baru. Oke, seperti itu ya. Jadi misalnya disewakan hanya 1 jam, maka 1 jam 1 menit dari saat ini atau dari saat awal pemberian IP, maka dia akan terhapus. Maka ketika laptop tersebut meminta IP, akan diberikan IP yang lain ya. Oke. Jikalau IP tersebut ada kemungkinan dipakai oleh yang lain ya. Baik, kemudian ipconfig display DNS ya, perintah ini digunakan untuk menampilkan domain name system atau DNS, termasuk localhost koneksi ya, koneksi localhostnya ya. Kita coba oke ya, ipconfig display DNS. Nah
Nah, DS-nya adalah record name-nya client wnswindows.com ya. Oke, nah hostnya oke 241.25.4.213.25.242 ya. Ini informasinya adalah seperti itu DNS-nya ya. Kemudian flash DNS ya. Oke. Nah, flash DNS digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS cache ya. DNS atau domain-domain yang telah dipakai oleh kita ada kemungkinan ada perubahan, maka tentu harus kita flash ya. Oke, kita flash DNS ya. Oke, flash DNS ya, maka DNS-nya akan dibersihkan ya. Nah, DNS seperti apa? Caranya dengan mengetahui, contohnya adalah ping google.com misalnya. Enter, maka DNS server kita itu akan memberikan informasi ke kita bahwa google.com itu adalah IP-nya sekian, kemudian bisa langsung di ping. Kita lihat. Nah, IP google.com itu adalah 74.125.68.138 ya. Oke. Setelah dapat informasinya dari DNS bahwa Google adalah IP-nya ini, kemudian di hasilnya adalah ping ya. Jadi kita familiarnya dengan nama alfabet seperti ini, namun komputer komunikasinya menggunakan IP dengan bilangan atau struktur IP versi 4 yang seperti ini, maka Google ini akan diterjemahkan oleh DNS ke IP yang terdaftar ya, seperti ini. Oke, bisa juga sih kita ping, misalnya kita hafal ya 74.125.68.138 ya. Oke, sama aja ya. Oke. Oke, selamat datang kembali. Tadi yang apa? Masuk ya, masuk. Mbak Vika masuk lagi ya. Oke, tadi jadi DNS fungsinya untuk tadi ya, untuk mengetahui IP address suatu server atau suatu host ya. Oke. Kemudian plus DNS untuk mengclearkan DNS cache yang telah kita pakai. Baik, berikutnya adalah register DNS ya. Perintah ini digunakan untuk mendaftarkan komputer kita kepada DNS server yang terdekat. DNS-nya kita berapa ya, maka akan diregister ya. Contohnya nih, IP config register DNS ya. IP config spasi register DNS ya. Oke, seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita berhubungan dengan perintah-perintah untuk mengecek konektivitas jaringan kita atau komputer kita sudah terkoneksi belum ya. Yang pertama adalah ping atau kepanjangan dari paket internet grabber ya. Dia menggunakan protokol ICMP ya. Oke, jadi ping ya. Jadi untuk mengetahui apakah komputer kita sudah terhubung dengan komputer yang akan kita tuju ya, maka berikan perintah ping. Nah. Oke, ping tanda tanya apa saja ping? Nah, ping minte ya. Jadi ping terus menerus ya, kemudian ping A refer address to hostname ya.
Oke, kemudian n count berarti berapa kali kita ping ya, LSS, send buffer size dan seterusnya ya. Kita akan coba ping. Oke, misalnya tadi IP ping ke google.com misalnya. Oke, enter. Nah, kalau ada replay seperti ini dengan timenya sudah masuk, itu artinya komputer yang kita tuju online ya. Oke, seperti itu. Kemudian tadi ada minte ya. Ketika tidak ada perintah tambahan pada ping setelah hostnya, maka akan didapatkan hanya berapa ini? 4 ya, 4 informasi ping ya. Nah, kalau kita berikan T, enter, maka pingnya ini akan terus menerus sampai kita mengstopnya. Oke. Jadi ini salah satu untuk mengetahui kualitas jaringan kita seperti apa ya, bagus atau enggak ya. Kalau misalnya ada yang down beberapa kali, berarti kurang bagus lah ya traffic jaringan kita. Nah, untuk menyelesaikan ping T ini gunakan perintah Ctrl C ya untuk stop, maka statistiknya akan diberikan. Jadi ping ke 7412568138 atau google.com ini paket yang terkirim 28 ya, terima 28 ya, lossnya ada 0 ya, berarti 0% loss atau 100% connect ya. Oke, seperti itu. Kemudian untuk yang lain, ncon berarti ping google.com min n2, enter ya, berarti hanya 2 kali saja, munculnya 2 ya. Oke ya, seperti itu. Nah, nanti kalian bisa coba-coba yang lain ya. Oke. Ping ya. Oke. Nah, setelah ping, nah, perintah apa? Nanti ada nestart dan seterusnya ya. Nah, ini yang keterangan berikutnya adalah tadi keterangan-keterangan terkait perintah-perintah ping yang selanjutnya ya. Oke. Nah, ping terus menerus kita berikan perintah T ya, tadi yang dijelaskan. Nah, netstart. Nah, sekarang netstart. Netstart ya digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan ya dari dan ke komputer yang sedang dipakai ya. Kemudian netstart ini sama dengan task manajernya ya. Jadi yang jaringan komputer yang kita pakai itu seperti apa statistiknya ya, yang masuk atau keluar ya. Kita lihat net start. Oke, start seperti ini, maka akan muncul informasi-informasi ya penggunaan jaringannya. Nah, ini ya. Jadi komputer kita menghubungi 4213252241 secara HTTPS ya, itu establish ya, artinya ya berhasil ya, terbangun ya. HTTP yang seterusnya seperti ini. Jadi penggunaan jaringan ya komputer pada laptop kita akan terekam ya atau tercatat, kemudian diinformasikan melalui perintah netstart ya. Untuk menghentikannya Ctrl C.
Nah, protokol adalah nanti protokolnya dia pakai apa, TCP atau UDP ya. Nanti addressnya dari mana, lokal addressnya, forward addressnya mana, tujuannya dan seterusnya ya. Nah, statusnya nanti state-nya jadi ada berapa ini? Ada 6 ya. Ada 5 ya, ada listening, since send, since receive, establish dan time wait ya. Jadi establish berarti koneksinya sudah terbangun dan siap mengirim data. Ada nestat min A ya, digunakan untuk mengetahui koneksi baik yang listening maupun yang tidak ya. Ini nestat E untuk mengetahui statistik paket yang dikirim dan diterima ya. Dan seterusnya ada N, ada O, ada S, R dan P ya. Kemudian perintah NBT STA ya. Sesuai dengan panduan ya. Ya hampir sama dengan netstat ya. Oke. Baik, berikutnya adalah perintah tracer dan pathspring ya. Tracer ya. Tracer digunakan untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan ya. Jadi misalnya kita akan ke google.com, sebenarnya kita mampir atau melewati beberapa terminal ya, atau beberapa router. Contohnya kita misalnya, atau Anda atau kalian akan pergi ke luar negeri misalnya ya, pakai pesawat. Nah, kira-kira pesawatnya itu apakah langsung ataupun melalui beberapa bandara-bandara ya. Maka untuk mengetahui paket-paket melalui mana di jaringan komputer, kita bisa menggunakan tracer atau jadi melewati di router mana saja, ini namanya tracer ya. Baik, kita coba. Tracer google.com. Nah, ketika kita menuju ke google.com, kira-kira berapa hop ya atau berapa router paket tersebut akan dilalui ya. Nah, kita lihat, ditunggu beberapa saat ya. Nah, jadi melalui router 3254 ya. Setelah itu dari menuju ke router berikutnya sampai nanti terakhir ke google.com. Baik, sampai saat ini ping ke Google paketnya sampai 9 router ya. Jadi dia paketnya melewati 9, 10 ya. Ini kita lihat.
Tapi ini ada batasannya, tracer ini akan merekod hanya sampai 30 hops. Hops itu artinya antar routernya ya. Jadi router yang ke 30 atau 31 nanti tidak akan terekam. Nah, ini terlalu panjang ke Google. Nah, sampai batas akhirnya sampai menuju ke IP ini ya 74. Baik, berikutnya adalah ini tracer ya. Baik, ini contohnya yang ada di PDF yang diberikan oleh UT ya. Ini contohnya adalah tracer ke www.microsoft.com. IP-nya adalah 104, maka dia melalui 172.20.10.1 sampai terakhir adalah ini melalui 10 menuju ke 104. Jadi dia hanya 10 router ya paket menuju ke microsoft.com ya. Kemudian yang berikutnya adalah patch ping. Ya, patch ping digunakan untuk mengukur network latency dan network loss-nya ya. Hampir mirip dengan ping ya. Oke, dan tracer. Oke. Kita coba ya, patch ping. Oke. Patch ping ke www.microsoft.com. Kita lihat. Nah, hostnya dari kita ya, dari Windows 10 kita, host keluar dari komputer saya ya, ini. Kemudian menuju ke ini, hampir sama ya. Oke. Dan apa namanya, perintah-perintah tambahan lainnya ada N, ada H, W, P, Q, P, dan R besar ya, P besar, R besar. Nah, kemudian
berikutnya, ya, perintah berikutnya adalah ns lookup. Ya, ns lookup. Nah, ns lookup adalah perintah atau tool yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai dan dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS-nya. Ya, jadi contohnya saya lihat ketika kalian praktek itu ketika ns lookup itu hanya ns lookup enter saja ya, tanpa ditambahkan tujuan domain yang akan kita cek informasi name servernya ya. Oke, contoh ns lookup ya, ns lookup google.com, enter. Oh yes, salah ya. Oke, maka akan dicari ya name servernya. Oke, jadi google.com. Nah, servernya tidak ketahui, alamatnya 88, server yang kita pakai DNS-nya adalah 888 ya. Dimana nama google.com itu addressnya bisa 101, 139, 100, 113, 138, 102, banyak ya. Dan google.com itu bisa diberikan IP ini ya. Kita coba di antara tiga ini, di antara berapa nih, 146 ini, ketika kita ping google.com yang diberikan IP berapa, kita lihat. Nah, ternyata 139 ya. Jadi nanti masing-masing dari kalian ketika ping menuju ke google.com itu bisa diberikan server IP yang berbeda-beda tergantung nanti kesibukannya ini. Ini ada kemungkinan untuk load balancing. Jadi google.com itu servernya baik, ada kendala ya di webnya. Nanti mahasiswa yang lain atau yang barusan bergabung bisa melihat kembali rekaman webnya. Baik, kita lanjut. Baik, maaf ya, terjadi gangguan di jaringan saya ya, kemungkinan. Baik, kita lanjutkan.
Tadi NS lookup sudah ya, untuk mengetahui server DNS yang dipakai oleh suatu host ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah ya nets. Nets SH ya, net SH digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan ya. Oke. Mengkonfigurasi pengaturan jaringan ya, seperti IP address, subnet mask, default gateway atau DNS. Jadi konfigurasi IP yang sedang berjalan atau kita gunakan bisa dirubah secara langsung ya. Nah, perintah-perintahnya nanti seperti yang dijelaskan ya di sini. Oke, baik, kita lihat lagi ya. Nah, contohnya net, oke, ada beberapa turunan perintah pelengkap ya. Nanti ada add ya untuk menambah dan seterusnya ya. Oke, ada show. Jadi intinya net SH ini digunakan untuk mengatur, mengkonfigurasi interface kita secara langsung ya, yang sedang kita gunakan. Oke, berikutnya untuk lebih lengkapnya nanti kalian bisa mengikuti nets yang telah diberikan di panduan PDF. Nah, contohnya tetapi konfigurasi menggunakan CLI ini biasanya sangat ya istilahnya karena tidak familiar maka akan lebih susah ya. Oke. Contohnya adalah pada D ini untuk mengubah IP address utama dari static yang menjadi DHCP, maka perintah adalah netsh interface IP set address name-nya apa, kemudian source DHCP ya. Oke. Jadi DHCP ya, maka akan berubah menjadi IP-nya dapat dari DHCP server. Nah. Oke, contoh lagi misalnya IP config. Nah, ini IP-nya misalnya ini ya 3253 ya. Oke. Kita lihat nama interface-nya apa. Kita IP config all Jadi nanti kalian bisa berikan perintah net, kemudian interface, IP, add address, ya,
nama interface-nya apa tadi ya, misalnya namanya ternyata local area connection misalnya ya, maka dikasih IP ini ya dengan netmask ini ya. Oke. Maka nanti IP-nya akan bertambah ya. Kalau di secara GUI-nya ini nanti seperti ini. Kemudian IP versi 4 properties. Nah, ini. Oke. Nah, karena kita menggunakan DHCP, maka tidak ada penambahan IP address secara langsung ya. Jadi kalau sudah disetting ya, kemudian adalah obtain an IP address automatically atau DHCP, maka penambahan IP tidak bisa dilakukan ya, kecuali nanti kalau kita menggunakan IP-nya IP statik ya, kita setting sendiri, maka IP yang kedua atau yang ketiga bisa kita lakukan ya dengan perintah tadi netsh ya. Demikian. Baik, berikutnya adalah setelah netsh ada route ya. Kita lihat route. Route adalah perintah yang digunakan untuk menambah atau membuang atau menukar perintah routing table-nya. Route itu adalah sebuah aturan ya, atau table sebuah rute kira-kira akan dilewatkan kemana ya. Oke. Misalnya kita akan menuju ke Google, itu akan kemana ya, akan dilarikan kemana, atau rute kemanapun akan dilarikan kemana ya. Oke. Jadi kita berikan perintah route, ada apa saja di route. Nah, ada route print ya. Oke. Kita route. Oke. Ada perintah-perintah tambahan. Oke. Ya, ada F, ada P, ada 4 apa? Ada 6 ya. Ada print, add, delete, dan send ya. Kita coba route, enter saja. Maka ada informasi output dari sistem perintah route harus ada perintah tambahan, misalnya route ya, print ya. Maka akan mengetahui rutenya kemana saja ya. Oke. Tujuan ke manapun ini ya, dengan netmask manapun akan dikeluarkan melalui gateway ya. Interface-nya IP-nya ini ya, metriknya 25 ke IP 127 atau local host-nya, kemudian IP ke manapun ya yang dipakai saat ini, root table-nya akan muncul di sini. Nah, karena kita hanya baru satu di default gateway ya, maka hanya satu ya. 000 itu artinya kemanapun. Netmask 000 itu artinya apapun. Jadi menuju ke manapun dikeluarkan melalui IP gateway-nya 3254 ya. Hal ini ya karena menggunakannya default gateway. Coba IP config. Nah, kita lihat. Nah, ini default gateway-nya nih. Ketika hanya menggunakan default gateway, maka rutenya hanya seperti ini ya. Nanti kalau interface-nya kita banyak atau kita menggunakan router jaringan lokal yang agak banyak kelompok jaringan, maka bisa mungkin rutenya beda-beda. Namun karena kita
komputer kita memakai hanya satu default gateway, ya ini sudah selesai kayak gini. Kemanapun ya ke 3, 2, 5, 4. Sudah seperti itu. Oke, berikutnya adalah net ya, perintah net. Apa net ini? Nah, nanti saya kembali kepada root. Nanti ada root add untuk menambah rute kemana ya. Misalnya ada kita beberapa cabang. Misalnya nanti interface komputernya kita ada beberapa router yang berbeda. Nah, maka kita bisa mengalihkan ya, jika mau kemana dialihkan ke mana. Contohnya ini, jika mau ke 192.168.1.0 dengan netmask 255.255.255.0, ini akan diarahkan ke mana gitu ya. Nah, gateway-nya berapa ini ya, ke 10, contohnya ini 10.255.255 misalnya ya. Oke, intinya itu. Nah, kebalikannya ADD adalah delete. Jadi kita menghapus penambahan rute yang baru kita masukkan secara manual ya. Oke. Jadi kita coba ya. Kita coba. Ya. Root add misalnya. Oke, ada argumen yang tidak tepat di sini ya. Oke, kemudian kita route. Rutenya apakah Nah, ini belum berhasil masuk ya, ada kendala tadi. Ini butuh elevasi ya. Oke, intinya nanti hampir sama dengan yang ada di PDF. Oke, berikut adalah net. Net untuk melihat opsi tampilan penggunaan ya dari jaringan komputer. Nah, kita coba net. Ada apa saja?
Oke, di sini contoh perintahnya untuk net adalah net time. Oke. Net time-nya seperti apa? Untuk mengetahui pewaktuan pada jaringan kita ya. Jadi jaringan pewaktuan atau mode jam secara jaringan komputer berapa saat ini jamnya ya. Jam secara yang dipakai bersama-sama supaya seragam, tapi di sini tidak bisa ditampilkan ya. Karena apa? Time servernya ya tidak ada di jaringan lokal kita. Jadi net time perintah untuk menyinkronkan waktu komputer lain atau server waktu. Contohnya adalah server waktu Indonesia Barat misalnya. Jadi net time nanti ke sesuai dengan waktu server yang kita tuju. Oke, saya kira cukup ya untuk praktek perintah-perintah CLI berhubungan dengan jaringan komputer. Apakah ada pertanyaan? Mbak Umu, masih? Mbak Vika, masih Mbak Vika? Pak, masih. Ya, masih ya Mbak Aulia ya. Saya kira dapat memahami ya. Insya Allah Pak. Ya, baik. Nanti makin sering memakai ya makin lebih paham ya. Lumrah yang namanya ilmu ketika hanya sekali ya, maka akan lupa. Untuk tidak lupa dibaca kembali ya atau murojaah gitu aja ya. Ya. Ya, baik. Ada pertanyaan atau tidak? Kira-kira. Ada Bapak. Ya. Tidak ada ya? Ada ada. Bapak. Iya, silakan. Ya, jadi kemarin itu kan saya udah sempat praktek. Nah, cuman pas di bagian perintah yang NS lookup sama net itu dia tuh tidak bisa. Nah, tadi dari penjelasan Bapak kalau yang NS lookup itu kan kalau dari teman-teman yang lain itu langsung di-enter gitu ya, Pak. Terus tadi penjelasan Bapak itu harus ditambah kata Google-nya. Nah, apakah di NS lookup itu memang harus ditambahkan Google-nya gitu, Pak? Oh ya, baik. Jadi NS lookup itu adalah untuk mengetahui ya name server yang dipakai oleh suatu host. Jadi maka perintah NS lookup itu harus dilengkapi lagi perintahnya. Jadi kalau NS lookup saja enter, maka ya balikan informasi ya tidak ada ya gitu. Jadi misalnya server Microsoft.com itu dia pakai server yang mana DNS-nya begitu. Ya. Jadi ada perintah-perintah tambahan. Oke, ya. Seperti itu, Mbak. Jadi kayak ping kayak tadi ya, kayak ping. Maka harus ada ping ke komputer mana begitu. Jadi satu perintah harus dilengkapi dengan perintah-perintah pelengkapnya. Gitu ya, Mbak ya. Seperti itu. Ya, maka lebih jelasnya tinggal perintah apa kemudian spasi / tanda tanya. Maka akan diberikan help-nya, panduannya. Begitu. Memang setelah saya cek video-video yang kalian kerjakan, yang dikumpulkan memang seperti tadi ya, ya seperti tadi NS lookup ya, tidak ada tambahan perintah pelengkapnya langsung enter. Baik, tidak masalah, yang penting sudah pernah melakukan praktikum ya. Ada yang lain? Dari saya mungkin cuma itu Bapak. Ya, cukup ya, alhamdulillah nih. Oke, Mbak Vika, bagaimana? Aman ya? Nah, apalagi tidur nih.
Iya, iya. Iya, Aman. aman ya, Mbak Aulia, Amanda. Insya Allah aman, Pak. Ya baik, ini mumpung tiga ini. Mbak Umu ini dari asal mana ini? Saya Umu dari Barat, Bapak. Jakarta apa? Dari mana? Kalimantan Barat. Masya Allah jauh ya, tapi dekat kalau pakai ini ya, meeting ya. Oke, selamat, tetap semangat, Mbak Vika. Saya dari Lampung, Pak. Dari Lampung, Masya Allah temennya makin jauh ya, seantero negara Indonesia. Kemudian Mbak Aulia, Saya dari Malang, Pak. Malang, Jawa Timur ya. Ya, Ya, oke baik. Kalau saya Pak Miftah dari Kota Tegal ya, Pantura. Oke, baik. Terima kasih Mbak Umu, kemudian Mbak Vika dan Mbak Aulia atas apa namanya bergabungnya di Tuweb ini, ya. Nanti bisa lihat apa namanya lebih jelas lagi kalau pengen melihat kembali videonya nanti akan saya rekam dan linknya akan saya upload ke medsos di YouTube dan akan linknya bisa dicek kembali. Oke, jangan lupa ke depan harus selalu cek apa namanya e-learning UT-nya ya, sehingga tidak ada yang terlambat. Terkhusus apa namanya tugas-tugas itu harus sesuai deadline. Jangan lupa ada satu tugas yang tidak mengumpulkan. Kalau nilainya 0 nanti tidak lulus nanti. Ya, bahaya kalau nggak lulus. Sudah bayar nggak lulus kan? Begitu. Oke, baik. Saya kira cukup untuk materi hari ini. Tuweb hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan akhiri ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Terima Baik. kasih, Bapak. Ya, sama-sama. Nanti bertemu di Tuweb yang ketiga dan yang keempat ya. Ya. Baik, baik. Jangan lupa tugas-tugasnya dilihat. Oke, terima kasih. Silakan boleh live ya.